Siap menyelam? Para penjelajah, mari kita ikut saya si ahli biologi kelautan kalian. Hari ini kita akan melakukan eksplorasi bawah laut yang paling menakjubkan. Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Ini adalah dunia terbesar yang tersembunyi, penuh dengan kehidupan dan misteri. Ayo kita mulai petualangan kita. Kita mulai perjalanan ini di zona cahaya yang terbentang dari permukaan hingga kedalaman 200 meter. Seperti namanya, zona ini diterangi oleh sinar matahari. Lihat, di sini ada fitoplankton. Mereka adalah tumbuhan laut super kecil. Tapi jangan remehkan ukurannya. Melalui proses fotosintesis, mereka menghasilkan lebih dari separuh oksigen yang kita hirup di bumi. Mereka benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Dan lihatlah keindahan ini, hutan bawah laut yang penuh warna. Terumbu karang. Terumbu karang adalah rumah bagi ribuan jenis ikan dan makhluk laut lainnya. Zona ini terasa hangat, terang, dan sangat ramai oleh kehidupan. Kita bahkan bisa melihat mamalia laut besar seperti lumba-lumba dan paus yang datang ke sini untuk mencari makan. Terumbu karang sangat penting bagi ekosistem laut. Jadi kita harus selalu menjaganya. Sekarang, kita akan menyelam lebih dalam. Selamat datang di zona senja. Dari kedalaman 200 hingga 1000 meter. Di sini, cahaya matahari mulai meredup dan hanya ada sedikit cahaya biru yang remang-remang. Fotosintesis sudah tidak mungkin terjadi di kedalaman ini. Hewan yang hidup di sini beradaptasi dengan cara yang luar biasa. Banyak dari mereka punya mata yang sangat besar untuk menangkap sisa-sisa cahaya. Seiring kita turun, tekanan air mulai terasa semakin kuat menekan kapal selam kita. Banyak makhluk di sini juga ahli berkamuflase, bahkan ada yang tubuhnya transparan untuk bersembunyi dari pemangsa. Untuk gambaran, kedalaman 1000 meter itu setara dengan 3 menara Eiffel yang ditumpuk. Suhu air di sini juga sudah mulai terasa sangat dingin. Tapi ada yang menarik. Gelombang suara bergerak jauh lebih cepat di dalam air daripada di udara. Itulah mengapa mamalia laut seperti paus menggunakan suara atau sonar untuk berkomunikasi dan berburu di kegelapan. Oke, penjelajah, pegangan yang erat, kita akan turun lebih dalam lagi ke zona paling misterius. Zona gelap atau zona tengah malam, di bawah 1000 meter. Di sini, sama sekali tidak ada cahaya matahari yang bisa menembus gelap gulita. Tekanan airnya juga luar biasa ekstrem. Bisa 1000 kali lebih kuat daripada di permukaan. Kapal selam kita harus sangat kuat untuk menahannya. Makhluk yang hidup di sini terlihat sangat aneh. Beberapa bahkan mungkin terlihat sedikit menyeramkan. Seperti ikan anglerfish dengan umpannya yang bersinar. Tapi bagaimana mereka bisa melihat? Mereka menghasilkan cahayanya sendiri melalui proses yang disebut bioluminescence. Cahaya ini mereka gunakan untuk menarik mangsa, berkomunikasi, atau menakuti predator. Tubuh mereka juga sangat unik. Biasanya lunak dan elastis. Dirancang khusus untuk bertahan di bawah tekanan yang sangat tinggi. Di dasar lautan, ada jurang terdalam di bumi, yaitu Palung Mariana, dengan kedalaman lebih dari 11.000 meter. Bahkan di dasar laut yang gelap ini, ada kehidupan, ada lubang hidrotermal yang menyemburkan air panas kaya mineral. Di sekitarnya, ada bakteri dan makhluk unik seperti cacing tabung raksasa yang hidup dari energi kimia, bukan dari cahaya matahari. Kita masih sangat sedikit tahu tentang zona gelap ini, masih banyak sekali misteri yang tersembunyi. Lautan sangatlah penting bagi kehidupan di bumi. Lautan menyerap sebagian besar panas dan karbon dioksida dari atmosfer, menjadikannya pengatur suhu dan iklim di planet kita. Lautan juga menyediakan makanan bagi miliaran manusia. Namun sayangnya, lautan kita sedang dalam bahaya besar. Sampah plastik mengancam kehidupan laut. Plastik yang terbuang bisa terurai menjadi potongan-potongan kecil yang disebut mikroplastik, yang tanpa sengaja dimakan oleh ikan dan masuk ke dalam rantai makanan. Selain itu, perubahan iklim membuat lautan menjadi lebih panas dan lebih asam. Ini menyebabkan kondisi yang disebut pemutihan karang, di mana terumbu karang yang indah menjadi sakit dan berubah warna menjadi putih pucat. Kita semua punya peran untuk membantu. Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan memastikan laut kita tetap bersih. Semua dimulai dari tindakan kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Lautan adalah jantung planet kita, dan kita harus melindunginya bersama-sama. Baiklah, mari kita ingat kembali perjalanan kita. Kita mulai dari zona cahaya yang terang dan penuh oksigen, lalu turun ke zona senja yang redup dengan penghuni bermata besar, dan berakhir di zona gelap yang hitam pekat dengan makhluk-makhluk bercahaya. Lautan masih menyimpan begitu banyak rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Penjelajahan selesai. Misi eksplorasi lautan kita telah berhasil. Mari kita jaga laut kita agar tetap biru dan penuh kehidupan. Like kalau kamu suka dengan videoku ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.